Oke, kita masih ada 2 sesi lagi sebenarnya, 2 sesi. Pak Denis ini, Pak Denis dulu ya Pak Arif ya? Iya, Pak Denis. Oke, Pak Denis ini khusus akan membicarakan quality control. Nah, ini menarik dan agak jarang juga kita bahas ini. Quality control di proyek Rusun. Lalu nanti setelah itu Pak Arif mungkin yang ditunggu-tunggu sesinya, bagaimana mau menjadi seperti beliau-beliau ini kan, langkahnya apa aja kan. Oke, silakan kalau gitu Pak Denis selaku Quality Control Manager di proyek memulai. Kita punya waktu kurang lebih Pak Denis sekitar 30 menit Pak Denis. 30 menit Pak Denis, nanti 30 menit Pak Arif, sisanya tanya jawab sampai jam 1, setelah itu kita close. Silakan Pak Denis. Bentar ya, Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didi Pramudia Lambang. Kebetulan sekarang sedang bertugas di proyek pembangunan Rusun Politeknik GI Semarang. Untuk perkenalan mungkin tadi sudah diperkenalkan. Mungkin saja saya langsung membahas mengenai topik peran quality dalam progres pekerjaan berkala. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan apa sih quality control. Quality control itu sebenarnya sebagai pengendali kualitas atas suatu produk yang dihasilkan perusahaan sesuai perimeter yang disepakati bersama untuk mencapai sasaran. Jadi kami petugas pengendali di lapangan agar bisa mencapai perimeter yang sudah ditetapkan bersama. Sebelumnya berikut merupakan job desk dari quality control saat pelaksanaan. Yang pertama, menyusun standar keterimaan produk atau KIPAS di proyek. Jadi kita ini kan bekerja di bidang konstruksi, khususnya gedung memiliki banyak item-item. Nah, item-item tersebut nanti akan dijabarkan, lalu akan masing-masing akan dibikin kriteria-kriterianya atau perimeter-perimeternya agar produk-produk tersebut dapat diterima. Lalu yang kedua, melaksanakan dan mengawasi seluruh tahapan proyek sesuai rencana mutu atau quality plan yang telah dibuat. Pada tahap awal pelaksanaan proyek dari divisi kami akan melakukan pembuatan rencana mutu. Nah, rencana mutu itu yang akan kita pegang sebagai pegangan untuk mengawasi dan mengendalikan mutu yang ada di proyek ini. Seperti prinsip awal bahwa quality control adalah pengendali mutu dalam proyek. Lalu yang ketiga, kita melaksanakan mitigasi risiko mutu di seluruh tahapan proyek. Jadi nanti dari awal
kita mengawasi sejak awal, lalu proses hingga hasil. Nah, sejak awal proses itu kita akan mulai mengevaluasi, memitigasi resiko-resiko apa yang akan muncul yang menjadikan mutu dari produk tersebut tidak baik. Itu. Lalu yang keempat adalah mengevaluasi atas ketidaksesuaian mutu yang terjadi yang dapat mempengaruhi kinerja proyek. Jadi pada suatu produk bisa saja terjadi tidak sesuai karena beberapa faktor, bisa dari alat, bisa dari SDM atau metode yang digunakan. Nah, jadi kita nantinya akan menghimpun, mengkolek beberapa temuan yang tidak sesuai dan kita mengevaluasinya. Serta setelah itu kita akan mengusulkan metode-metode perbaikannya dan biayanya seperti itu. Yang kelima, mereview ITP, Inspection, Test, dan Plan. Jadi kita melakukan inspeksi itu nanti kita akan mereview berkala, lalu hasil-hasil tes akan kita juga review sesuai rencana yang telah kita buat saat awal proyek. Yang keenam, melakukan closing tindak lanjut dari hasil assessment implementasi sistem manajemen mutu tersebut. Kita otomatis setelah mengkolek data harus menyelesaikan hal tersebut agar produk tersebut dapat diterima. Lalu yang ketujuh, melakukan audit internal secara periodik bersama quality assurance. Jadi di sini ada quality control dan quality assurance. Quality control itu pengendali. Kalau untuk quality assurance adalah menjamin. Jadi nanti quality assurance akan menyusun dokumen yang dijadikan bentuk dokumentasi penjaminan atas mutu yang akan diserahkan kepada user atau owner. Lalu yang ke-8, mengelola dan melaksanakan tindak lanjut NC dan keluhan pelanggan. Menindaklanjuti NC dan keluhan pelanggan jika dari pelanggan atau stakeholder-stakeholder di luar kami memberikan masukan-masukan. Nanti akan dibuat sebuah recap matrix dan akan ditindaklanjuti. Seperti itu. Berikut ketika penutupan proyek dan pemeliharaan. Nah, fungsi dari quality berikutnya adalah penyusunan administratif terima terkait dengan fungsi. Jadi kan setelah semuanya terpasang dengan baik sesuai dengan parameter, otomatis produk tersebut harus berfungsi juga dengan baik. Nah, di situ nanti kita akan membuat semacam berita acara setelah kita melakukan pengecekan bersama bahwa produk tersebut berfungsi. Lalu yang kedua, penyusunan dokumen project closing up terkait dengan fungsinya. Itu keberlanjutan dari item-item pengecekan, lalu ada berkas juga, berkas project closing up. Lalu melakukan pengendalian dokumen di fungsi dan quality control. Jadi nantinya semua dokumen tersebut akan diberkaskan dengan rapi, baik hard copy atau soft copy. Sebenarnya metode quality itu menerapkan metode PDCA, Plan, Do, Check, dan Act. Juga dilengkapi dengan pemikiran berbasis resiko. Jadi di adikarya menerapkan PDCA plus pemikiran berbasis resiko. Karena untuk menilai situasi berdasarkan tingkat resiko menentukan kita dapat menentukan prioritas dan membuat program pencegahan dan peluang untuk mengurangi dampak yang berkelanjutan. Jadi harapan kami kita bisa bekerja sekali. Lalu kita sebenarnya menerapkan standar kerja berdasarkan
ISO 9001 yang sekarang sudah diupdate di tahun 2015, yang sebelumnya di 2008. Sistem kami termasuk metode PDCA merupakan adopsi dari ISO ini, Pak, standar kerja kami. Ini beberapa klausulnya. Lalu lanjut ke plan sistem. Yang pertama, dalam merencanakan sistem quality control, kita melakukan tahap pertama yang disebut initial control. Jadi kita membuat perimeter dari setiap produk yang akan dikerjakan, termasuk pekerjaan dan materialnya. Lalu yang kedua, kita masuk ke tahap incoming control. Jadi kita melakukan pengendalian awal. Untuk material kita melakukan pemeriksaan. Jadi diharapkan dengan melakukan pemeriksaan awal kita mengenali material kita, apa resiko-resiko yang yang akan didapat jika material itu tetap diterapkan, dan apa evaluasi atau inovasi yang akan nanti bisa diterapkan menggunakan material tersebut. Dan untuk pekerjaan juga kita melakukan supervisi lapangan saat pekerjaan itu dimulai, dari setting up, pengukuran survei. Kita juga terlibat untuk memastikan bahwa apa yang dituangkan dalam gambar itu juga sesuai dituangkan dalam lapangan. Lalu kita agar mendapatkan produk yang benar-benar sampai dengan baik, kita harus tetap mengawalnya dalam proses initial control. Jadi ketika di tengah-tengah pelaksanaan pun dalam pengerjaan sebuah produk, di tengah-tengah ini kita juga harus melakukan supervisi terkait material juga. Kita harus juga koordinasi dengan beberapa rekanan kita bahwa menggunakan material tersebut ada kendala atau seperti apa, atau kita perlu melakukan perbaikan atau trik-trik khusus seperti itu. Lalu untuk pekerjaan juga kita memastikan kembali, karena setiap SDM itu tidak selalu bisa konsisten, walaupun kita memilih beberapa SDM yang terbaik, namun pada saat tengah-tengah perjalanan belum tentu hal tersebut bisa berjalan secara konsisten. Jadi kita perlu pengecekan saat di tengah-tengah pelaksanaan. Yang terakhir, jika semua tahapan terakhir adalah final control. Jadi setelah produk jadi, kita mengecek kembali apakah ada produk-produk yang cacat atau tidak, atau kalau bisa diterima kita akan collect, dan nanti jika ada produk-produk cacat atau yang tidak sesuai kita juga akan collect dan untuk ditindaklanjuti. Berikutnya penyusunan plan. Di Adikarya kita mengenal sebutan dengan project quality plan. Jadi kita membuat ringkasan spek berupa tabel matriks untuk menelusuri, dan di tabel tersebut terdapat initial control atau perimeter yang menyatakan bahwa produk tersebut layak untuk diterima. Lalu yang berikutnya membuat form tolak ukur cek atau form checklist berdasar juga spek tag, quality passing grade dari target quality Adikarya, dan target quality berdasarkan masukan-masukan dari stakeholder lainnya, baik dari manajemen konstruksi, pengawas, atau owner dan user. Berikutnya membuat form tolak ukur inspeksi dan testing material. Jadi kembali lagi di tahap incoming control, kita melakukan pembuatan form. Beberapa tolak ukur akan dituangkan di form tersebut,
bahwa material-material ini baik untuk diterima dan bisa dikerjakan. Lalu berikutnya inspeksi kesesuaian. Inspeksi kesesuaian ini kita nanti tergabung dalam form checklist. Di form checklist tersebut tertuang beberapa parameter incoming proses kontrol. Jadi ada beberapa cek yang dilakukan di tengah-tengah seperti setting out dan lain-lain. Lalu menjadwalkan inspeksi penyesuaian schedule proyek. Jadi inspeksi akan menyesuaikan dengan schedule proyek. Jadi agar progres juga tidak terganggu, kita juga harus fokus dalam menjadwalkan jadwal-jadwal untuk inspeksi. Berikut instrumen cek terdapat form cek material, checklist form, monitoring proses berbentuk mapping, monitor ketidaksesuaian. Kalau di kami terdapat form MCR dan matrik rekap MCR. Lalu monitoring keluhan pelanggan, kami terdapat matriks yang nantinya diimpun, lalu akan dibuat memonitoring mulai dan selesainya, lalu monitoring perbaikan nanti data-data yang sudah produk-produk yang sudah diperbaiki akan diperiksa dan dilaporkan. Berikutnya ini initial control. Jadi untuk menentukan parameter-parameter kita menggunakan pemahaman desain dari gambar, pemahaman dari spek, persetujuan material. Untuk beton seperti beton kita campurannya atau formulanya seperti itu. Lalu dari usulan-usulan atau justifikasi, lalu dari subderwin dan RMK. Untuk incoming control, pada tahap awal kita memastikan benar-benar bahwa apa yang tergambar itu sesuai posisinya, terproduksi dengan baik dimensinya, dan sesuai dibandingkan terhadap perencanaan. Untuk kedatangan material, kita cek secara visual, cacat secara visual atau tidak. Jika terukur, kita ukur menggunakan alat ukur. Lalu mereknya dan tipe serinya akan kita cek. Lalu pemeriksaan proses produk material dibandingkan dengan job make. Jadi material tersebut disesuaikan apa memang sesuai dengan formula-formula yang telah diterbitkan. Lalu melakukan tes berkala terhadap material secara acak dan sampling seperti itu. Lalu berikutnya ada in process control, seperti yang dijelaskan awal bahwa di tengah-tengah pekerjaan mengerjakan produk kita akan melakukan supervisi. Berikut mungkin hal-hal yang akan kita cek untuk mengecek produk tersebut, seperti checking kesesuaian berdasarkan drawing, terus lalu kita juga mempunyai area ruang mockup. Nah, nanti kita juga cek berdasarkan mockup yang sudah kita sajikan, lalu cek kesesuaian pekerjaan dengan status metodenya, apakah metodenya juga sudah sesuai dengan yang kita sudah sepakati bersama dengan rekan-rekan kita. Lalu kita lakukan secara kontinu checking tersebut, karena item-item dalam bidang konstruksi tidak hanya satu. Lalu berikutnya ada final control. Kita akan mengkolek hasil-hasil produk kita yang sudah selesai. Apakah hasil mutu akhirnya seperti apa, kelengkapannya dan fungsinya. Pak Denis, Ya, boleh, Pak, ini waktu kita diupayakan 15 menit lagi. Jadi kalau memungkinkan bisa langsung ke ininya, Pak, ke objeknya gitu, misalnya
pembesian atau berkisting, apa yang dilihat gitu? Bisa, Pak. Karena waktu kita tinggal 15 menit lagi sebelum masuk sesi SDM. Terima kasih, Pak. Ya. Dalam penyusunan instrumen cek atau saya sebut sebagai form checklist, berikut dasar-dasar parameter-parameter yang bisa kita adopsi. Nah, ini merupakan contoh inspeksi material. Kita menginspeksi sesuai kedatangannya. Dan kita juga merecord material-material mana saja yang bisa diterima dan tidak. Berikut juga terdapat uraian ceknya. Kalau seperti contoh, seperti ready mix, kita cek secara terukur visual lantai, lalu kita cek secara visual dan terukur lagi seperti itu. Berikut pengecekan pekerjaan besi. Di sini mungkin terlalu kecil ya Bang, ya, terlihat. Di sini kita melakukan pengecekan bersama dengan manajemen konstruksi, area. Kita mengecek bahwa pemasangan besi sudah sesuai dengan gambar, lalu kaidah-kaidahnya juga sudah dipenuhi seperti cek diameternya, lalu kita mengecek apakah item penunggangnya sudah terpasang, lalu Bisa kita di zoom cek. nggak itu, Mas Denis? Bisa di zoom nggak itu daerah situ? Nah ini, oke. Apa aja nih yang dilihat? Seperti item sangkangnya sudah terpasang, penyalurannya sudah sesuai atau tidak, lalu terpasang pelengkap-pelengkapnya seperti decking agar selimut beton bisa sesuai, seperti itu Bapak. Nanti kita akan cek bersama MK, jika sesuai kita akan lakukan centang, pemberian tanda centang. Jika tidak, pasti ada catatan dan belum dilakukan pencentangan, kita akan melakukan koordinasi dengan rekanan-rekanan kita bahwa item tersebut belum dikerjakan dan belum dikerjakan atau tidak sesuai, untuk segera dilakukan perbaikan. Seperti itu, Pak. Berikutnya keterkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan lain seperti lubang ME, seperti sparring dan lubang-lubang yang diperlukan. Nanti kita juga berkoordinasi dengan tim elektrikal bahwa di area tersebut terdapat yang bersinggungan dengan pekerjaan mereka atau tidak. Jika tidak, kita lalu memberikan tanda seperti itu. Berikut contohnya. Lalu ke pekerjaan blacklisting beserta kayu. Di sini juga kita jabarkan secara lebih luas. Di sini kita tuliskan diameter yang dipakai, seperti pekerjaan di sini pekerjaan kolom menggunakan diameter 22, tipe kolomnya tipe kolom apa saja, lalu jaraknya dengan jumlahnya, kaidah tepuknya harus berapa, kaidah sambungannya harus berapa, terus untuk kaidah ikatannya harus seperti apa. Kita juga jabarkan kondisinya bersih atau tidak, terdapat sertifikat materialnya atau tidak. Lalu untuk yang berikutnya pengecekan blacklisting, kita cek dimensinya, kita tulis dimensinya. Untuk blacklisting kebetulan tidak ada sambungan. Nah, kalau untuk sambungan itu seperti harus lurus, rapat, agar tidak timbul beton yang bocor seperti itu. Terus untuk konstruksi sambungan secara visual dan dapat dilihat bahwa sambungannya kokoh atau tidak. Juga bisa melakukan pengetesan di area tersebut dengan disentuh atau didorong. Lalu untuk ketembusan air, kita jabarkan bahwa material tersebut tidak tembus air. Untuk kondisi material blacklisting masih baik, masih dapat digunakan.
Untuk selimut beton terhadap backlifting juga kita ukur, kita cek bahwa terukur dengan meter meteran bisa keluar nilainya, lalu kebersihan terhadap pekerjaan backlifting. Berikutnya pekerjaan pengecoran. Nah, di sini ada beberapa parameter-parameter cek. Terdapat selang yang dikoreksi. Kita kemudian ini pakai mutu 35, lalu kita centang batas waktunya tidak lebih dari 4 jam. Kita amati dari surat jalan bahwa berikut jam keluar mixer lalu diterima di proyek. Lalu kita juga cek suhu beton. Jika tidak terlalu besar berarti beton belum migrasi. Lalu kita membuat sampel benda uji. Terus kita pastikan juga Pak, mengenai penempatan beton. Beton menggunakan penempatan menggunakan apa seperti mobil pompa beton atau konkret tank, lalu atau baget, atau langsung dituang menggunakan talang seperti itu. Dan juga dengan melihat cara penempatannya, kita juga bisa mengevaluasi apakah tinggi jatuh dari beton tersebut tidak lebih 1,5 agar tidak segregasi. Lalu kita juga amatin saat pekerjaan apakah segregasi terjadi. Berikutnya juga kita mengecek kelengkapan seperti alat vibrator, harus wajib ada. Lalu meletakkan vibrator di bidang yang terpisah agar tidak mengganggu proses pekerjaan, atau tidak meletakkannya di atas produk malah. Lalu berikutnya tidak menggerakkan vibrator secara horizontal, berikutnya menggetarkan vibrator secukupnya untuk campuran beton yang menurun, menggetarkan dan menambahkan vibrator di sekitar tulangan, menusuk vibrator ke dalam lapisan sedalam 15 cm. Lalu pekerjaan akhir menggunakan apa? Di sini pekerjaan beton untuk kolom memang tidak digosok karena posisinya backlifting tidak berada pada levelnya agak ke bawah, jadi dibiarkan saja. Kebetulan seperti pekerjaan plat mungkin nanti akan digosok menggunakan jago papan seperti itu. Lalu di sini juga disampaikan informasi beton yang tertuang, lalu syarat minimal bongkar, dan apakah petugas dari kontraktor ada. Berikutnya, ini berikutnya juga dilampirkan mapping area mana saja sih yang akan dikerjakan seperti itu. Berikutnya ini merupakan sorry ini blur Pak. Kita punya standar dari Adikarya mengenai pengecekan produk secara final. Jadi produk akan dinilai memiliki nilai yang baik jika nilainya cukup tinggi, itu dinilai 80% ke atas dari keseluruhan pekerjaan. Dan jika masih terdapat nilai yang rendah, kita akan melakukan collecting data berdasarkan label tersebut dan mapping dan melakukan perbaikan. Di sini ada contoh-contoh apa namanya hasil tes dari produk-produk kami yang memang memastikan bahwa produk tersebut memang sesuai dengan formula dan menghasilkan mutu yang direncanakan. Nah, seperti ini Mas, kegiatan kami kita cek kuat tekan di paging plan. Lalu ini ada instruction. Ini form bahwa yang nantinya kita akan pakai di initial proses
bahwa sesuai tidak metode yang sudah kita komitmenkan bersama dengan rekan-rekan, bahwa yang mereka laksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dijabarkan bersama. Berikut monitoring keluhan pelanggan, kita terdapat metrik Pak, nanti kita bakal collect di sini jika ada beberapa masukan dari stakeholder kendaraan maupun Kalau untuk pekerjaan arsitektur dan MEP ada contohnya nggak Pak Denis? ada Pak. Itu Pak, biar lebih jelas. Belum muncul ya Pak? Ya muncul tadi. Sudah muncul Pak? Sudah. Berikut beberapa contoh form pekerjaan arsitektur dan MEP Pak. Mungkin kalau tak masukin ke PPT itu jadi mengecil, jadi saya bukakan hanya saja. Kalau ini contoh pekerjaan saniter Pak. Jadi kita mengecek pekerjaannya bahwa apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai drawing, materialnya sesuai material yang sudah disahkan, lokasi sesuai gambar yang sudah disetujui, lalu lubang peran, ini parameternya target kita agar mendapatkan hasil yang baik secara estetika dan diimplementasikan dalam gambar juga sama, bahwa lubang tersebut lebih baik berada di tengah keramik atau di perempatan tengah, lalu lubang FD lebih rendah dari lantai, karena jika tidak lebih rendah nanti air tidak dapat masuk ke area tersebut. Lalu lubang keran wajib rata dan tegak lurus, tidak miring, tidak terlalu masuk ke dalam dinding seperti itu. Lalu saniter terpasang tegak dan tidak miring, lalu tidak goyah, terpasang kokoh, tinggi level sesuai desain, lubang gorden berfungsi dengan baik, sifon tidak ada yang bocor, silen rapi dan tidak berantakan, tidak ada cacat secara visual. Itu salah satu contoh arsitek Pak. Lalu pasangan ya Pak. Ini contoh ini Pak. Ini untuk ini untuk pekerjaan pasangan. Tetap sama Pak. Ini ada cek kembali drawing yang disahkan. Tetap kita mengacunya berdasar drawing yang sudah disahkan bersama secara eksternal Pak. Lalu juga memastikan material tersebut memang sudah disahkan, sudah di-approve. Lalu pengukuran dan marking perletakan kita juga cek sesuai gambar atau tidak. Pemasangan data ringannya juga data atau data ringan. Lalu cek posisi kolom praktis dan balok-baloknya. Cek juga
kita juga melampirkan gambar MEP biasanya Pak. Kita cek bahwa sparring-sparring sudah sesuai dan sudah terinstall. Jika sudah, kita cek kondisi plesterannya baik, kita terima. Jika tidak, kita juga nanti berkoordinasi dengan rekanan-rekanan kita untuk segera diperbaiki. Otomatis di sini akan terekod bahwa area tersebut belum bisa diterima dan harus dilakukan perbaikan. Nah, di sini juga ada keterangan lokasi inspeksi. Nanti kita tulis lokasi, gedung, lantai, dan asnya. Di sini juga ada lantai, kita tuliskan areanya, lalu kita berkaskan form berikut. Oke Pak Denis, silakan balik lagi ke itunya, paparannya. Tapi di sini saya mengingatkan kalau bisa 5 menit lagi ya Pak Denis ya. Oh, baik Pak. Sebenarnya sih paparannya sudah nggak begitu banyak Pak. Ini tinggal jika ada yang ingin bertanya, ini contoh-contoh pekerjaan di lapangan saja Pak. Ini belum balik ke paparan ini, masih checklist ini. Oh iya Pak. Sudah muncul Pak? Belum. Nah ya oke. Nah ini contoh. Enggak Pak, di sini udah. Ini contoh-contoh kegiatan di lapangan Pak. Kita melakukan cek material untuk memastikan bahwa material tersebut tidak menyulitkan kami ketika saat dikerjakan. Jadinya tidak menghambat progres gitu Pak. Di sini saat pekerjaan awal kita melakukan pengambilan sampel tes, lalu kita melihat produk-produk di pabrik, kesanggupan pabrik untuk menyupport proyek kita, lalu kita melakukan trial, melakukan tes lapangan Pak, ini penentuan titik SENCON. Lalu Ini paparannya sangat berharga, nanti kami minta semua ya Pak Denis ya. Ya, siap, Ya inilah bayangan lulusan kami nanti bekerja ya seperti inilah ya lapangannya. Ini kurang lebih seperti ini Bapak-Bapak dan teman-teman sekalian. Kita melakukan pengecekan material. Jika material ini tidak memenuhi dari standar-standar kita, otomatis kan akan menimbulkan resiko dalam pekerjaannya. Seperti pasir yang terlalu banyak lumpur nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas restoran kita. Oke. Kita juga cek bersama dengan MK untuk pekerjaan lapangan. Ya. Kita pastikan ukurannya sesuai, dimensinya sesuai, perkuatannya terpasang dengan baik. Seperti itu. Lalu kita lakukan langsung penandaan di lapangan agar teman-teman sumber daya tenaga itu bisa langsung melihat dan seperti ini parameter-parameter yang diterapkan dari kami untuk dipenuhi, seperti itu Pak. Ya. Kita juga melakukan tes sampling, selain tes tekan secara terukur, kita langsung melakukan tesnya bersama MK untuk material tersebut. Benar-benar tidak jika dikomparasikan dengan metode tes lain. Itu lalu kita pengetesan material, pengecekan material tersebut secara visual, secara tanggal pembuatan produk. Kita memastikan saat teman-teman survei pertama untuk mengimplementasikan gambar terhadap lapangan, kita juga perhatikan bersama-sama jika ada yang tidak sesuai, kita juga bisa memberi masukan kepada tim-tim kita, koordinasi, lalu melakukan cek-cek pekerjaan, apakah pasangan atau background sudah sesuai dengan baik, memastikan sebelum area tersebut dilakukan pekerjaan berikutnya, seperti ini contoh area fitting keran, kita pastikan bahwa fitting tersebut terpasang dengan baik, tidak goyah, dan tidak kopong di area sini.
Masih sama pengecekan material, kita cek secara terukur menggunakan swab test, pengamatan visual, beberapa kita ukur menggunakan alat ukur, terus kita memberikan demo pemasangan hebel kepada beberapa tenaga agar menambah wawasan mereka, begitu Pak. Lalu di sini juga ada pengetesan beton secara visual, secara pengukuran suhu dan selama tes. Dan melakukan pengecekan material. Seperti contoh ini pengecekan material keramik yang baru di baik ini Pak. Ini untuk keramik dinding. Kami mengecek apakah kecekungan yang dihasilkan dari produk tersebut terlalu ekstrim. Untuk potongan cutting keramik, apakah ada yang tidak proporsional atau tidak tepat potongannya, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman dan bapak-bapak sekalian ada pertanyaan bisa disampaikan, Pak. Oke, Pak Denis, terima kasih banyak paparannya. Saya senang sekali nih dengan paparan Pak Denis dan juga semua tadi dari Pak Mariono dan Pak Setio ini, terutama foto-fotonya ini Pak Denis. Ya. Ini sangat memberikan kami visualisasi apa yang akan kami hadapi di saat kami kerja nanti gitu ya. Dan nggak cuma itu, ini juga sangat eksplisit bagaimana kurikulum kami seharusnya mengarah gitu ya. Sangat jelas sekali. Terima kasih Pak Denis, tapi untuk pertanyaan saya minta di-keep dulu. Di belakang aja kita pertanyaan, Pak Denis nanti mohon tetap mengikuti ya. Baik, Pak. Untuk selanjutnya saya langsung ke